Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluhu alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim. Itu masih dalam kitabus shalah, yaitu bab yang ke-134, yaitu bab ad-du'a fi sholatil lail wa qiyamihi. Ad-du'a fi sholatil lail wa qiyamihi, yaitu doa yang dibaca ketika salat malam dan bangun malam. Hadis yang ke-1785 dari Sahih Muslim, yaitu hadis ini dari Quraib dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala bittu lailatan inda khalati Maimunah faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-lail fa ata hajatahu thumma ghassala wajhahu wa yadayhi thumma nam thumma qama fa'ata al-qirbata fa'atlaqa shinaqaha thumma tawadda'a wudu'an bainal wudu'aini wa lam yukthir wa qad ablagh thumma qama fa shalla fa qumtu fatamattaitu karahiyata ayyara anni kuntu antabihu lahu fatawadda'tu fa qama fa shalla fakumtu an yasarihi fa akhadha bi yadi fa adarani an yaminihi fatatammat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-lail 13 rak'atan thumma taja'a fa nama hatta nafakh wa kana idza nama nafakh fa atahu Bilalun fa adhanahu bis salah faqama fa shalla wa lam yatawadda wa kana fi du'aihi Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa amami nura wa khalfi nura wa 'azzim li nura. Qala Quraib wa sab'an fi tabut falaqitu ba'da waladil Abbas fahaddathani bihinna fadhakara asabi wa lahmi wa dami wa sya'ri wa bashari wa dhakara khaslataini. Hadis ini dari Quraib dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Abdullah bin Abbas mengatakan, suatu malam saya bermalam di rumah bibi saya itu Maimunah. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-lail, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun pada malam itu. Kemudian fa'ata hajatahu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam membuang hajatnya atau membuang hadasnya. Kemudian ghassala wajhahu wa yadayhi, kemudian beliau membasuh muka dan kedua tangannya. Kemudian tidur. Tsumma qama, kemudian beliau bangun lagi. Kemudian mendatangi khirbah, yaitu kendi.
maka kemudian Rasulullah SAW melepaskan tali yang melekat atau tali tempat digantungkannya kendi itu di dinding atau di tiang. Kemudian Nabi SAW berwudu dengan wudu antara dua wudu dan tidak banyak, tetapi sudah cukup. Nanti kita sebutkan maknanya. Kemudian Nabi SAW berdiri, kemudian salat. Kemudian Nabi SAW salat. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, saya kemudian berjalan dengan pelan karena khawatir kalau seandainya Nabi SAW mengetahui aku sudah bangun atau memperhatikan beliau. Kemudian aku pun berwudu. Kemudian beliau salat. Maka kemudian aku berdiri di samping kirinya. Kemudian Nabi SAW dengan mengambil tanganku dan kemudian memutarku ke sebelah kanannya. Maka sempurnalah salat Nabi SAW pada malam hari itu 13 rakaat. Kemudian beliau berbaring, kemudian beliau tidur sampai kedengaran suara beliau ketika tidur. Yang mana beliau ketika tidur biasanya kedengaran suaranya. Kemudian datanglah Bilal memberitahukannya tentang salat, yaitu salat subuh. Kemudian Nabi SAW berdiri dan salat, kemudian tidak berwudu. Kemudian membaca dalam doanya, Allahumma ja'alni fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan di dalam hatiku cahaya dan di dalam penglihatanku cahaya, dan juga di dalam pendengaranku cahaya, dan juga dari kananku cahaya dan dari kiriku cahaya. Kemudian di atasku cahaya, di bawahku cahaya, di depanku cahaya, di belakangku cahaya, dan besarkanlah bagiku cahaya. Kemudian Quraib mengatakan, dan 7 kalimat ada di dalam tabut. Kemudian aku berjumpa dengan anak dari Abbas. Kemudian mereka atau dia menceritakan kepadaku tentang hal itu. Kemudian beliau mengatakan, asabi walahmi, yaitu uratku, dagingku, wadami dan darahku, wa sya'ri dan rambutku, wa basyari dan kulitku. Dan beliau menyebutkan 2 sifat lainnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, hadis ini atau bab ini Imam An-Nawawi memberikan judul, yaitu doa fi salatil lail wa qiyamihi. Itu doa yang dibaca ketika salat malam dan pada bangunnya atau ketika bangunnya. Di mana dalam hadis ini diceritakan bahwasanya dari Quraib, yaitu maula dari Abdullah bin Abbas, di mana Abdullah bin Abbas bercerita tentang kisah beliau yang beliau mabit atau bermalam di rumah Rasulullah SAW, di rumah bibinya sendiri, yaitu Maimunah. Disebutkan bahwasanya Abdullah bin Abbas memang diutus secara khusus oleh Al-Abbas, bapaknya, untuk nginap di rumah Nabi SAW supaya bisa melihat aktivitas Nabi ketika malam. Karena para sahabat tentunya bisa melihat, mengetahui bagaimana aktivitas Nabi SAW, ibadah Nabi atau pekerjaan Nabi atau perbuatan Nabi di siang hari karena berjumpa. Tapi pada malam hari tidak tahu.
Maka disebutkan wallahu alam, Abdullah bin Abbas kemudian menginap di rumah bibinya sendiri yaitu Maimunah. Dan hadis ini menunjukkan kepada kita bolehnya seorang
kita membasuh, tapi sempurnanya kita membasuh anggota tubuh itu atau anggota wudhu. Ketika kita membasuh tangan sempurna, walaupun sekali tapi sempurna, basah semua. Itu maksudnya. Bukan hanya semata-mata bilangan sudah 3 kali, tapi ada juga yang 3 kali tapi tidak sempurna, tidak basah semuanya. Maka dalam berwudhu kita tidak tergesa-gesa, tapi dilihat kesempurnaan dari anggota tubuh yang dibasuh atau anggota wudhu yang dibasuh. Kata Abdullah bin Abbas, dan ini bagaimana kita lihat Abdullah bin Abbas masih kecil, bagaimana beliau memperhatikan Nabi SAW berwudhu, menunjukkan bahwasanya Abdullah bin Abbas ya anak yang cerdas. Nabi SAW berwudhu tidak banyak, tetapi tidak banyak menggunakan air maksudnya, tetapi ablagh, tapi sudah sempurna, artinya wudunya sempurna. Kemudian tsumma qama ila fasalla, kemudian baru Nabi SAW berdiri dan sholat. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, aku pun berdiri tapi aku diam-diam, dalam arti, kenapa? Karena aku tidak ingin Nabi melihat aku, bahwasanya aku memperhatikan Rasul. Dan ini juga menunjukkan kecerdasan Abdullah bin Abbas, di mana beliau memperhatikan Rasul tanpa atau tidak ingin Rasulullah SAW tahu bahwasanya beliau diperhatikan. Karena kata para ulama, kalau seandainya Nabi tahu, kalau seandainya beliau diperhatikan sebagainya, bisa jadi Nabi melakukan amalan itu tidak semaksimal mungkin. Kenapa? Karena khawatir kalau seandainya itu nanti diwajibkan dan sebagainya. Maka Abdullah bin Abbas ketika itu berbuat atau berdiri dan sebagainya, tapi tanpa atau tidak ingin bahwasanya Rasulullah SAW mengetahuinya atau menyadari bahwasanya beliau diperhatikan oleh Abdullah bin Abbas. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, fatawaddu, kemudian aku juga wudu. Kemudian Nabi SAW sholat, maka kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, aku berdiri di kiri Nabi SAW. Kemudian ketika itu baru Nabi SAW mengetahui bahwasanya Abdullah bin Abbas mengikuti beliau, maka kemudian beliau menarik tangan Abdullah bin Abbas dan meletakkannya ke kanan Nabi SAW. Dalam riwayat lain nanti akan disebutkan bahwasanya Nabi SAW menarik telinga Abdullah bin Abbas. Dan di sini disebutkan
baca ketika sujud. Sebagaimana nanti akan disebutkan riwayat Imam Muslim juga bahwasanya Nabi membaca doa ini fi salatihi wa sujudihi. Baca doa ini ketika sujud atau dalam salat dan sujud. Imam Tirmidzi mengatakan bahwasanya doa ini dibaca sebelum ketika selesai dari salat. Ketika selesai salat itu maksudnya adalah ada dua kemungkinan. Selesai maksudnya di sini adalah sebelum atau sesudah salam. Dan kalau kita banyak baca di kitab Adzkar, doa ini dibaca adalah ketika keluar dari rumah menuju masjid. Maka ini kita akan baca nanti riwayat selanjutnya. Ya, perbedaan doa ini dibaca di kapan? Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran, fi sam'i nuran wa an yamini nuran, an shimali nuran. Sebagian dalam kitab zikir disebutkan ketika doa ini baca ketika menuju salat. Ketika berangkat ke masjid menuju salat. Tapi ini Imam Muslim membawakan ini dibaca ketika salat malam. Dan bukanlah maksudnya salat malam ketika baca iftitah, karena bukan itu yang dimaksud. Walaupun nanti akan disebutkan oleh Imam Muslim juga riwayat doa iftitah Nabi SAW, yaitu Allahumma Rabbi Jibril dan seterusnya dalam bab ini juga. Dan kalau kita lihat Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitab Sifat Salat Nabi yang mengumpulkan doa-doa iftitah Nabi itu tidak menyebutkan doa ini dalam doa iftitah. Maka ini bukan di doa iftitah. Maka nanti akan kita sebutkan bagaimana ya, atau kapan dibaca doa ini. Apa arti doa ini? Sebutkan Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran wa fawqi nuran wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura wa azim li nura. Nanti insyaallah akan kita jelaskan makna dari doa ini. Kemudian qala Quraib mengatakan wa sab'an fit tabut. Dan kemudian ada 7 doa lagi, 7 lafaz lagi yang disebutkan dalam tabut. Tabut ini berbeda pendapat para ulama. Apa yang maksud dengan tabut? Secara bahasa tabut itu artinya kotak. Dan ada di dalam sebuah riwayat disebutkan tertulis, ya, ditulis. Pendapat yang kedua mengatakan tabut di sini artinya fi qalbi, fi sadri, masih di dalam hati. Maksudnya doa itu dihafalkan, hafal oleh perawi hadis itu dalam dadanya. Pendapat yang ketiga mengatakan sab'an fit tabut, artinya tabut itu diartikan jasad, yaitu